Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ini adalah pertemuan kedua kita dan saya akan mulai memberikan materinya. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa setelah nanti kalian menonton video ini, silahkan kembali membubuhkan nama di daftar hadir. Yang tertib ya. Tolong yang tertib cara mengisi daftar hadirnya. Kemudian di dalam pemberian materi saya tidak akan memberikan banyak-banyak, biarpun sedikit, tetapi yang saya inginkan dari materi tersebut adalah kalian paham. Jadi saya tidak akan memberikan materi yang seabrek-abrek. Bagi saya sedikit tetapi bisa diterima. Karena bagaimanapun, sekalipun kita dalam kondisi seperti ini, tetap nanti ada yang namanya ujian. Difahami? Kalau sudah, silakan disaksikan videonya. Bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tujuan bahasa Indonesia. Di perguruan tinggi, kita selalu dihadapkan pada pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Mulai dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, masih juga belajar bahasa Indonesia. Why? Jawabannya adalah karena bahasa Indonesia memiliki tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah agar kita memiliki sikap bahasa yang positif. Lalu, bagaimana supaya kita memiliki sikap bahasa yang positif? Jawabannya adalah dengan cara memiliki kesetiaan berbahasa, memiliki kebanggaan berbahasa, dan memiliki kesadaran akan adanya norma bahasa. Sementara tujuan khususnya adalah akan membantu kita dalam penulisan skripsi atau penulisan karya-karya ilmiah lainnya. Nah, demikianlah tujuan dari bahasa Indonesia. Setelah itu mengetahui tujuan umum dan khusus, apa sudah cukup sampai di situ? Tentu tidak, karena masih ada tujuan yang lain. Tujuan apa itu? Kita simak berikutnya ya. Selain memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, bahasa Indonesia masih memiliki tujuan yang lain, yakni tujuan praktis, tujuan artistik, tujuan pembelajaran, dan tujuan filologis. Nah, sekarang, apa itu tujuan praktis? Yang dimaksud dengan tujuan praktis adalah bahasa yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Sementara yang dimaksud dengan tujuan artistik adalah bahasa yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi bahasa yang indah dan dapat digunakan untuk pemuas rasa estetis. Lalu, apa pula yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran adalah ketika bahasa berfungsi sebagai media untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik dalam lingkup bahasa itu sendiri maupun dari luar bahasa. Dan yang dimaksud dengan tujuan filologis adalah bahasa yang digunakan untuk mempelajari naskah-naskah tua, guna mengetahui dasar latar belakang sejarah manusia. Bukan hanya sejarah manusia, tapi juga kebudayaan dan adat istiadat, serta perkembangan bahasa itu sendiri.